guru gembul tapi mirip etek ya. Iya. Iya. Ya, yang membuat seseorang itu berbeda pendapat itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor kan. Iya kan, bisa jadi latar belakang pendidikannya kan, latar belakang lingkungannya, latar belakang sosialnya kan, seperti itu, sehingga membuat seseorang itu memahami atau menilai sesuatu itu berbeda-beda. Wah iya, nyambung. Iya kan, contohnya dalam kasus Trans 7 ketika menayangkan tentang pondok pesantren kan, seperti itu. Lirboyo. Ya, Lirboyo, yang diambil oleh mereka itu Lirboyo kan. Nah, tentunya kan pandangan mereka tentang pondok pesantren itu kan berbeda dengan kita-kita yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren atau pernah berada di dalam pondok pesantren kan, seperti itu. Menurut pandangan mereka kan bahwa apa yang dilakukan santri kepada kiainya itu, mereka memandang hal itu adalah sesuatu yang feodal katanya kan. Bahkan lebih parah lagi, dinilai sebagai perbudakan, padahal kan tidak seperti itu kan. Iya. Nah, menurut sampean nih gimana nih untuk menyikapi perbedaan pendapat kan seperti itu? Jadi ini tuh ada sampelnya tuh waktu Islam Nusantara muncul. Oh iya. Kan banyak orang kemudian, terutama tetangga sebelah lah ya. Iya. Tidak setuju. Apa Islam Nusantara itu? Terus juga akhirnya kemudian ada yang ngecap bahwa Kiai Said itu liberal. Iya. Di PBNU banyak tokoh-tokoh liberal, hingga akhirnya tinggi produksi orang-orang liberal dan seterusnya lah. Iya. Nah, pada intinya kemudian saat itu muncul istilah aranku the fallacy of straw man. Kekeliruan berpikir seperti layaknya kita kayak bikin patung sawah tuh Pak, bikin patung sawah digebuki dewek gini, dipukuli sendiri. Jadi kita membuat definisi sendiri tentang Islam Nusantara dan disalahkan sendiri. Iya. Jadi tidak tabayun ke yang punya gagasan, membuat gagasan tersebut. Sebenarnya kan tinggal tabayun ke misal Kiai Said sendiri yang punya gagasan. Apa sih Islam Nusantara itu? Jadi mereka membuat definisi sendiri, disalahkan sendiri. Nah, itu juga mungkin bisa diimitasi nih kasus Lirboyo. Iya. Mereka membuat definisi sendiri tentang misal pesantren, ya tentang pesantren. Tidak menanya kepada orang yang ada di dalam pesantren. Dan bagi saya yang kemudian pernah di pesantren, ya sebetulnya tidak jadi masalah sih, saya memaklumi, mohon maaf ya, keawaman mereka misalnya tentang pesantren hingga akhirnya punya penilaian seperti itu. Walaupun memang nadanya mengejek, bahkan cenderung menghina sebetulnya. Merendahkan marwah seorang kiai sepuh, Mbah Anwar. Tapi memang setiap kejadian bagi saya ada pelajaran yang bisa dipetik. Ada hikmah lah ya. Hikmah sebetulnya. Di balik setiap kejadian. Akhirnya kemudian orang mempertanyakan, mencari informasi lagi tentang apa itu sebetulnya arti feodalisme gitu tuh Pak. Iya. Itu yang pengen belajar sih. Kalau yang cuman pengen menggoreng isu, bahkan memang sedari awal sudah anti terhadap pesantren, yang malah terus-terusan. Iya, memang motifnya itu motifnya itu apa sebenarnya kan, seperti itu kan. Kalau saya sih tadi kelemahannya itu mereka karena tadi bikin definisi sendiri tentang pesantren, disalahkan sendiri. Iya.